Maka dari itu pemirsa, kita beralih dulu ke informasi lainnya. Ini terkait dengan Komisi 8 DPR RI yang meninjau kesiapan sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Proses belajar mengajar di sekolah rakyat ini akan dimulai pada 14 Juli 2025 dan diikuti 180 siswa tingkat sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Pimpinan dan jajaran anggota Komisi 8 DPR RI mengecek satu persatu fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat STPL Bekasi, mulai dari ruang belajar dan fasilitas pembelajaran di kelas, laboratorium, toilet, ruang guru, fasilitas olahraga, asrama hingga ruang makan siswa. Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Wahid mengatakan fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat ini sudah sangat lengkap dan siap menunjang proses belajar mengajar. Namun DPR menekankan pentingnya proses rekrutmen peserta didik agar sekolah rakyat bisa benar-benar menjangkau anak-anak yang miskin dan miskin ekstrim. Lebih lanjut, menurutnya Komisi 8 DPR selaku mitra Kementerian Sosial juga akan terus mengawasi jalannya program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini. Ini nanti Kementerian Sosial lebih menyiapkan untuk terutama untuk seleksi ya, amanat dari teman-teman tadi seleksi yang masuk di dalam sekolah rakyat ini. Artinya seleksinya ini bagaimana menyangkut kalau sampai sudah anak ini katakan tidak masuk seleksi tapi ini tergolong anak miskin. Bagaimana solusinya? Inilah nanti akan masukan-masukan daripada teman-teman untuk Kementerian Sosial sangat bagus tadi. Termasuk yang masuk daripada sekolah rakyat, teman-teman Komisi 8 berharap tidak hanya sekolah anaknya masuk sekolah rakyat, tapi bapak ibunya tidak diperhatikan ya, menyangkut masalah kehidupannya. Jadi terutama untuk kemandirian bapak ibunya ini sangat penting. Jadi pemirsa, sekolah rakyat yang tersebar di 100 titik di seluruh Indonesia ini akan mulai beroperasi di bulan Juli tanggal 14 mendatang 2025. Nah, salah satunya sekolah rakyat yang ada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Kira-kira seperti apa fasilitas dan juga kesiapan sekolah rakyat menjelang tahun ajaran baru? Berikut laporan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dan juru kamera Swari Tiasa Putri Wardani dari Bekasi, Jawa Barat. Juli 2025 ini, sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto akan memulai proses belajar mengajar tahun ajaran 2025-2026. Dan untuk tahap pertama ini pemirsa, ada 63 sekolah rakyat, ada 63 titik di seluruh Indonesia yang akan memulai pelaksanaan belajar mengajar di tanggal 14 Juli 2025. Sedangkan nanti sisanya ada 37 sekolah yang akan mulai beroperasi di akhir Juli 2025. Saat ini pemirsa, saya berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan satu dari 13 titik sekolah rakyat yang disiapkan di wilayah Jawa Barat. Dan bisa kita lihat pemirsa, ini adalah ruang kelas yang nantinya akan digunakan untuk para peserta didik yang sebelumnya sudah mengikuti proses seleksi di Sekolah Terpadu Pangudi Luhur. Nah, khusus untuk di Pangudi Luhur ini sendiri pemirsa atau STPL Bekasi, ini adalah untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Apa saja fasilitasnya? Nah, di ruang kelas ini yang pertama bisa Anda lihat di sini, ini ada smart board atau papan tulis interaktif. Nah, ini merupakan salah satu peralatan canggih yang akan digunakan dan nantinya akan dinikmati juga oleh para siswa atau para pelajar di sekolah rakyat ini. Dan karena memang kita tahu untuk proses belajar mengajarnya sendiri menggunakan manajemen learning system gitu, sehingga diperlukan peralatan-peralatan canggih seperti ini. Lalu untuk siswanya juga sudah dilengkapi dengan laptop atau komputer jinjing. Jadi masing-masing siswa ini sudah dilengkapi dengan laptop untuk mereka mengikuti proses pembelajaran, dan ini spesifikasinya juga cukup baik begitu untuk bisa mengakomodir begitu kegiatan yang dilakukan oleh para siswa di sini. Dan tentunya juga ada papan tulis biasa nantinya untuk memberikan materi dari para guru. Dan selain ruang kelas ini pemirsa, ada fasilitas lain yang ada di sekolah ini. Misalnya ada laboratorium. Laboratorium diantaranya ada laboratorium biologi, fisika, kimia, ada juga laboratorium komputer. Selain itu juga ada lapangan yang cukup mumpuni begitu untuk mengakomodir kegiatan outdoor dari para siswa. Selain itu juga
juga fasilitas penunjang lain seperti toilet juga tadi kami melihat kondisinya juga sangat baik. Dan yang pasti untuk sekolah rakyat ini sistemnya adalah boarding school atau sekolah berasrama. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang kamar di sekolah rakyat yang ada di STPL Bekasi ini pemirsa. Bisa dilihat di sini fasilitasnya sangat lengkap seperti asrama pada umumnya ya. Di sini ada kasur, lalu dilengkapi juga dengan selimut. Ini kapasitas satu kamar ini adalah 4 orang. Nah yang saya lihat pada saat ini adalah asrama atau kamar untuk pelajar putri. Nah di sini selain fasilitas untuk tidur, nah di sini juga ada fasilitas untuk mereka belajar setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, begitu ya, mereka juga bisa belajar di sini, meja, ada kursi, dan yang pasti pencahayaannya juga bagus begitu karena ada jendela yang langsung bisa masuk cahaya dari luar. Nah di sini supaya nggak gerah ya, mereka juga sudah dilengkapi dengan kipas angin begitu yang sudah ada di sini di atas. Lalu kemudian untuk lemarinya di sini untuk menyimpan barang-barang, baju-baju, pakaian sudah disiapkan juga di sini. Nah, oke. Sudah disiapkan masing-masing. Ini ada 4 ya, ada 4 karena memang kapasitas satu kamar ini 4. Di sini ada lagi untuk meja belajar, di sana juga ada meja belajar termasuk peralatan untuk mereka makan dan juga minum. Jadi semua sudah disiapkan karena memang di sini mereka akan diajarkan kedisiplinan begitu ya, termasuk tidur tepat waktu, bangun juga tepat waktu, lalu kemudian mengikuti kegiatan ibadah dan bersekolah. Nah di sini di setiap kamar ini juga sudah ada penghuninya, jadi sudah dilengkapi dengan siapa nama-namanya begitu ya yang akan menginap di sini. Lalu tidak jauh dari kamar ini pemirsa juga ada fasilitas di ruang terbuka. Ini adalah tempat makan karena di sekolah rakyat ini mereka difasilitasi juga untuk makan 3 kali sehari. Jadi kalau mau makan bisa dilakukan di sini. Ini terpisah ya, ini untuk perempuan, lalu untuk putra juga disediakan di sana. Jadi memang fasilitas di sini cukup lengkap karena memang tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak ini. Nah tadi kalau kemarin 2 hari ya, pada tanggal 9, tanggal 10 sudah dilakukan simulasi sekolah rakyat. Nah tanggal 11 ini anggota Komisi 8 DPR RI yang merupakan mitra dari Kementerian Sosial Republik Indonesia juga sudah melakukan peninjauan terkait dengan kesiapan sekolah rakyat ini. Dan apa saja mereka temukan dalam peninjauan ini, berikut kita dengarkan pernyataannya. Ini kami lihat persiapannya. Meskipun ini memakai tempat sentra Pamudiluhur untuk sekolah rakyat ini sudah cukup bagus dan bahkan sangat bagus ya. Kami sudah meninjau dari mulai kelasnya, sudah meninjau sampai peralatannya, sampai persiapan, sampai masalah peralatan pendidikan. Yang saya lihat ini di sekolah umum belum ada ya, termasuk saya lihat iPad, ada komputer, ada juga laboratorium komputer untuk anak-anak ya, juga ada tempat untuk olahraga, ada untuk tempat tidurnya ya, sangat bagus. Ya pemirsa, untuk tahun pertama ini total ada 180 siswa jenjang SMA yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat STPL Bekasi ini yang terbagi menjadi 9 rombongan belajar atau masing-masing setiap kelas ini ada 20 orang. Dan tentunya pemirsa diharapkan keberadaan Sekolah Rakyat ini benar-benar bisa memutus rantai kemiskinan seperti yang disampaikan atau yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya seperti yang kita tahu Sekolah Rakyat ini peserta didiknya ini sudah mengikuti seleksi. Mereka adalah yang berasal dari keluarga miskin dan juga keluarga miskin ekstrim, atau kalau di data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN itu adalah mereka yang di desil 1 dan juga desil 2. Kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya perlu juga dilakukan pengawasan agar program ini benar-benar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, mengingat anggaran yang sudah digelontorkan untuk sekolah rakyat ini juga sudah mencapai triliunan rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Anwar Fuadi, Suaritiasa, Metro TV. Oke, jadi 14 Juli akan segera dimulai, bukan cuma sekolah rakyat tapi juga sekolah umum karena sudah masuk ke tahun ajaran baru.